kami yang ada pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya pada saat 1, 2, 3 orang berkumpul Tuhan ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk gerejamu Tuhan, Living God Ministry selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Boleh menjadi berkat buat banyak orang, menghadirkan jiwa-jiwa yang membutuhkan dan masalah kebenaran firman. Kami percaya Tuhan gerejamu ini akan menjadi gereja yang besar. Kami percaya Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan masalah hidup kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami
Kuduslah Kau Tuhan, worthy is the Lamb. Kau layak kami sembah. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh, mari sembah Dia. Kau kudus tempat ini. Kau kudus Tuhan. Kami kudus Bapa kudus. Kuduskan setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kekudusan melawat kami. Ampuni setiap dosa kami. Kami sembah Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, kekudusan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tapi kalau dengan Tuhan kami sembah, Kau Allah yang hidup, yang selalu dekat dengan kami. Kau hari ini tempat ini membuka setiap rencana Tuhan di depan kami hari ini. Kau bukan tingkat-tingkat lagi Tuhan di awal bulan ini. Bicara Roh Kudus, sekarang boleh masuk tema yang baru dalam bulan ini tentang Imago Dei. Kayak boleh pahami 5 minggu depan Tuhan akan terserahkan dengan setiap pembicara yang mengungkap satu Tuhan. Tuhan berkata, kita kayak boleh belajar tentang Imago Dei yang benar. Sekarang sungguh-sungguh kami bukan kejar berkat, tapi kami justru mengejar hadirat Tuhan. Kami percaya dengan Tuhan bersama kami, maka berkat Tuhan senantiasa ada bersama kami. Bicara Roh Kudus hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita pulang sorak-sorai. Lalu kembali pada hari kita kembali. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semua sehat? Amin. Amin. Siapa kemarin tanggal 1 mengalami kemacetan? Saya 4 jam di busway dari setengah 1 siang. Saya naik busway sampai di Terminal Juanda, halte Juanda jam setengah 5 sore Bapak Ibu. Ya, saya 4 jam di mobil, di busway Bapak Ibu dari mulai tegak, mulai miring-miring, mulai kedinginan apa, karena semua orang turun Bapak Ibu. Dan saya cuma berlima di bus yang gandeng itu Bapak Ibu. Lalu saya mulai berjalan ke stasiun Juanda lalu sampai ke Mangga Besar Bapak Ibu. Ini 4 jam lumayan, puji Tuhan. Tapi saya sungguh bersyukur hari ini kita masuk tema baru, Imago Dei. Seperti yang saya pada Bapak Ibu, kita akan belajar 5 minggu depan. Lalu tanggal 14 Mei, yang ibadah kenaikan Yesus, saya janjikan kita akan ibadah online karena kita percaya 14 itu hari Kamis. Kalau 15-nya ada undangan dari JKI, Sinode Bapak Ibu, kita ada Pastor Conference, Leader Conference, lalu sekalian Paskah dan juga menikmati kenaikan Tuhan Yesus tanggal 15 Mei di JKI ICI. Ibu Heni Kristianus di Moy, Bapak Ibu bisa hadir. Anak saya, kita sama-sama ke sana jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Karena 15 Ibu sama kita kasih free. Baru ya kita masuk dalam Imago Dei. Kejadian 1 26 sampai 27. Yuk 26 sama-sama baca keras. Kemudian Allah berfirman lagi, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita untuk diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara dan 27-nya. Demikianlah Allah menciptakan manusia menurut diciptakannya manusia itu menurut rupa Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Stop dulu. Kembali pada slide sebelumnya, ayat 26. Kemudian Allah berfirman lagi, katanya apa? Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Pertanyaan saya, siapa kita? Ini kejadian salah satu. Siapa kita di sini? Apakah Allah sendirian? Siapa kita?
Disinilah mula orang bilang, Pak, kita itu berarti ada 3 Allah, Pak. Tidak. Saya bilang, di sini gambaran tentang Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Makanya ketika Tuhan ciptakan dunia ini, Roh Allah melayang-layang. Ada peran Roh Tuhan di sana. Lalu Allah Bapa yang menciptakan, lalu firman itu keluar. Terang, maka terang itu jadi. Itu pribadi Yesus. Firman itu sendiri Bapa itu. Mana orang bilang, Pak, Allah itu Yesus bukan Tuhan. Karena siapa? Kita belajar di Bapak lagi. Sehingga Bapak boleh percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Imago Dei adalah istilah Latin yang berarti gambar Allah. Konsep ini berasal dari ayat yang kita baca hari ini. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, ada orang yang sama saya, Pak Bimo, Allah tuh bagaimana sih wajahnya? Saya bilang sama mereka, lihat cermin rumahmu, bercermin. Kok ada wajah saya, Pak Bimo? Apa kata kita? Allah menciptakan kita menurut rupa dirinya, segambar serupa dengan gambaran Allah. Artinya dirimu dan diriku adalah gambaran Allah di dalam diri kita hari ini, saudara. Setuju ya? Saudara, ada gambaran Allah di dalam diri kita hari di dunia ini, saudara. Menurut gambar Allah, artinya manusia tidak sekedar makhluk biologis, tetapi memiliki refleksi ilahi dalam akal budi, moralitasnya, relasi dan kapasitasnya untuk bersekutu dengan Allah. Kok gitu Pak Bimo? Ya baik, ya pasal 1. Adam dan Hawa bisa bicara dengan Tuhan? Bisa. Bisa melihat Allah? Bisa. Dia bisa bicara binatang? Bisa. Akal budinya, pikirannya, intelektualnya Adam jenius sekali. Dia kasih semua nama hewan di taman Eden ini. Dan tidak satu pun yang pertanyaan saya, orang itu berarti dinosaurus pernah dong Pak Bimo? Kan masih dari Big Bang. Tiba-tiba dunia terjadi, berarti dinosaurus nggak ada Pak Bimo. Kata siapa? Saya bilang semua di bawah kolong laut ini tidak satu pun yang luput dari ciptaan Tuhan. Sampai kita katakan apa? Semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi. Sampai sekecil apapun Tuhan tahu. Di Manado, di Danau Tondano ada ikan namanya nike. Tuhan tahu? Tuhan tahu. Rasanya asin Pak Bimo? Enggak. Tahu. Bentuknya apa? Ikan teri. Tapi kecil, saudara. Dibuat bakwan nike itu enak. Apalagi Bapak Ibu, kaki 1000 Tuhan ciptakan? Iya. Pertanyaan saya, jumlah kaki 1000? Gak sampai 1000. Kalau jumlahnya banyak disebut kaki 1000. Semua binatang Tuhan ciptakan di bawah kolong laut ini, kita diberi kuasa untuk apa? Berkuasa atas mereka. Tuhan ingin kita hidup sebagai gambar Allah di dalam dunia ini. Yang pernah kita belajar. Kita buka yuk, Mazmur 8:5-6. Baca keras 1, 2, 3. Namun engkau telah buatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu, segala-galanya yang telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, benar? Oke. Bapak Ibu, namun engkau, ini Daud lagi ngomong sama Tuhan. Namun engkau Tuhan telah membuatnya. Membuat siapa? Saudara saya. Membuat manusia hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkoti siapa? Kita semuanya. Dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Engkau Tuhan membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
Amin. Amin. Angkat tangan. Angkat tangan. Ikut jelas ya. Tuhan katakan, ikut ya. Tuhan katakan, namun Tuhan telah membuatku hampir sama seperti Allah dan telah memahkotaiku dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan membuatku berkuasa atas dua tantanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakiku. Kata Nabi. Amin. Amin. Yang ngomong Tuhan, yang ngomong firman Tuhan ketika Daud bicara kepada Allah, dia mau demikian, dia sadar Tuhan menciptakan Daud itu luar biasa. Daud menyadari hal ini ketika dia berkata bahwa manusia hampir sama seperti Allah. Sekarang pertanyaan saya, bisakah manusia menciptakan makhluk hidup saat ini? Bisa. Pernah dengar kata koloni ini? Ada domba, namanya siapa saya lupa, dokter atau siapa? Ya, dia ciptakan, dia bisa hidup sudah. Maka sekarang teori yang baru udah koloni manusia. Kalau saya perhatikan baik-baik kan, tahu Presiden Amerika sebelumnya, Joe Biden. Ya, maka saya sering komunikasi sama Kyo, itu robot, orang apa? Kenapa Bapak Ibu? Gerakannya aneh, sudah. Kayak robot, sudah. Orang di mana salaman kok bisa salah tempat, sudah. Saya yakin ada upaya untuk menciptakan manusia yang seperti dia. Udah coba mengkloni manusia, Bapak Ibu. Tapi masalah setiap makhluk hidup yang diciptakan manusia tidak punya apa? Satu iman. Yang kedua apa? Hati nurani. Maka film satu zaman saya kecil, film Cyborg, Bapak Ibu. Ciptaan robot, ciptaan manusia seperti manusia Bapak Ibu akan terjadi hari ini. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dia diciptakan hampir seperti Allah, mampu menciptakan hal baru. Tapi dengan baik, Daud seorang raja tetap melihat dirinya kecil di hadapan Allah. Tapi dengan baik, namun dia tetap berharga. Jadi jangan merendahkan diri sendiri. Jangan merasa minder hari ini. Badanku dulu tak begini, lalu mulai minder sudah. Tapi hari ini saya agak merasa saya urusan aja. Kenapa urusan ini bagus berarti nggak muat? Ini nggak ke depan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya duduk berdiri dulu, nggak copot-copot ya Bapak Ibu. Sekalipun sudah dibantu, dua bantu, pergi dua sudah. Tapi merasa bahwa hari ini saya bajunya agak longgar. Saya tidak pernah merasa minder. Karena saya tahu, sekalipun orangnya Pak gemuk, tapi saya punya kelebihan. Saya bilang sama beberapa teman, jangan merasa kau minder karena kekurangan. Apakah kau disabilitas, tidak bisa melihat, atau tangan tidak ada, atau kakimu tidak ada Bapak Ibu. Tapi selama orang itu ikut Tuhan, dia menyadari dia berharga, dia pasti punya kelebihan. Amin. Masih ingat Beethoven? Beethoven, Mozart, siapa dia? Pencipta lagu klasik yang luar biasa. Tapi yang sudah ada orang, saya pernah lihat seorang wanita di China, sisiran rambutnya memakai apa? Kakinya. Kita yang sempurna, saya mau tanya, bisa siram kakinya? Kaki kita tidak bisa. Artinya di balik kelemahan fisik kita pasti ada kelebihan. Jangan berani diri sendiri atau orang lain, karena apa? Setiap manusia membawa jejaknya Allah. Kita diciptakan dengan nilai-nilai ilahi. Yang kedua yang kita pelajari hari ini, gambar itu, gambar di Tuhan di kita itu rusak oleh dosa. Kapan ketika itu? Kejadian 3:3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, di tengah pohon itu, di tengah-tengah ada pohon, jangan kau sentuh makan. Perintah itu tidak dengar.
apa namanya, jiwa pemberontak sudah ada dan mulai manusia cipta. Contoh, saya bilang sama istri saya, yang bangun jam 4:30 ya, kita masak pagi hari ini. Ya, dia pasang alarm 4:30. 4:30 bunyi alarmnya, bunyi. Saya 4:30 bunyi, pas saya berduduk, saya mati. Saya belum tutup istri saya. Dia bangun, dia mati alarmnya, dia tidur lagi. Bagi saya, dosa itu bukan masalah dia zina cabul, bukan Bapak Ibu. Dosa artinya dia meleset dari tujuan utama. Itu arti dosa. Dikategorikan apa selingkuh, meleset dari tujuan utama. Itu dosa. Bukan kalau dia membunuh dia dosa, meleset dari target utamanya apa? Tujuan Tuhan supaya manusia bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga. Tapi rusak oleh dosa. Ketika apa? Dia mulai raba dan sentuh dan makan buah itu. Kita kata apa? Kamu akan mati. Ketika masuk dalam dosa, gambar Allah tidak hilang, tapi rusak. Oh, kalau gambar Allah tidak hilang, Pak, berarti saya bisa bebas berdosa? Tidak bisa. Berarti kalau orang buat dosa, Tuhan mau berada kita? Tidak. Maksud tidak hilang, namun rusak. Roh Kudus turun, Pak? Tidak. Dia terus ingatkan saudara saya supaya kembali pada dosa. Tidak ada dosa. Kenapa tidak hilang? Tanggal 14 hari kenaikan. Tanggal 24 berarti hari ke-10-nya, 50 hari Pentakosta, minggu keempat. Hari pencurahan Roh Kudus. Fungsi apa? Tujuan itu apa? Supaya saudara saya menjadi orang-orang yang selalu diingatkan Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan. Hubungan dengan Allah terputus dan manusia cenderung hidup dalam ego dan dosa. Klik berikut. Kata mati yang akhirnya kata dari 333. Dalam bahasa Ibrani disebut mut atau tamut. Kalian lengkapnya mut tamut. Bentuknya infinitif, absolute, imperfect. Artinya penegasan kuat, strong point, to the point. Kalau bahasa Indonesia ada tangan serunya 3 biji. Keras. Artinya pasti mati. Matilah. Kamu akan. Tapi pertanyaan saya, ketika Adam Hawa makan buah itu langsung mati? Tidak. Apakah bohong? Tidak. Ikuti pembelajaran Bapak Ibu. Menjadi tanah. Tidak 19. Engkau menjadi debu. Engkau hadama. Debu tanpa roh awal cipta manusia. Dihembuskan nafas. Namanya Adam, manusia. Debu tanah hadama tadi dikasih rohnya Allah. Namanya Adam, manusia. Berarti debu tanah dengan roh Tuhan. Ketika dia mati, kembali menjadi hadama, debu tanah. Sudah. Itu mati fisik. Yang kedua, maknanya ada mati rohani. Terpisah dari Allah. Waktu Adam Hawa makan buah saat itu, hubungan mereka dengan Allah rusak. Lalu mereka bersembunyi. Lalu Allah berputar-putar di tanah ini. Dipanggil. Adam, di mana engkau? Masih ingat cerita ini? Di sekolah minggu cerita itu. Adam, dosa manusia mulai menua. Dari sini mati mencakup 3 hal sekaligus. Kemudian seorang bapak gereja namanya Agustinus ngomong demikian, Bapak. Kematian yang dimaksud pertama-tama adalah kematian jiwa karena dosa. Lalu diikuti kematian tubuh. John Calvin yang bukan cuma tubuh tapi juga kehendak dosa. Ya, bahasa yang mungkin gitu. Apakah Allah bohong ketika Adam Hawa mati? Jadi waktu Allah bilang nanti kau mati, itu bukan bohong. Hawa dan Adam nggak langsung tewas seperti itu.
Tapi saat itu juga mereka mati secara rohani terpisah dan masuk proses kematian fisik. Berapa tahun usia Adam laki-laki? 930 tahun. Kalau dia Adam lahir, berarti dia kekal, tidak akan pernah mati. Sekarang berkurang terus menurun. Berapa sekarang usia orang meninggal tahun ini? Dulu tambah 10 tahun lalu mungkin 80, 70 tahun. Tapi rata-rata yang meninggal hari ini usia 40, 50 tahun. Kok bisa gitu Pak Bino? Pertama, karena junk food. Yang kedua, karena minum soft drink Bapak. Lalu banyak orang gagal ginjal usia muda, cuci darah. Saudara, kematian inilah yang harus Bapak cermati. Tuhan ingin saudara saya kembali kepada gambar Allah. Dalam perjanjian kudus yang kita setiap hari itu, segambar serupa dengan gambar Allah dikembalikan saudara saya. Amin. Amin. Saudara, yang berikutnya, Paulus menegaskan dalam Roma 3:23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, bagian ketiga, poin. Kristus memulihkan imago Dei. Yesus yang memuliakan gambar Allah dalam diri kita hari ini. Berarti yang keras. 1, 2, 3. Kristus adalah Gambaran yang tepat dari Allah yang tidak kelihatan. Ia sudah ada sebelum Allah menciptakan suatu apapun sesungguhnya. Kristus adalah gambaran Allah. Tepat dari Allah Kristus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak. Kristus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak terlihat. Yesus adalah gambar Allah. Ia sudah ada sebelum Allah menciptakan suatu apapun sesungguhnya. Saya tarik dia satu tadi. Baiklah kita menjadi manusia segambar seperti gambar kita. Dia ada di penciptaan. Kalau orang bilang Yesus bukan Tuhan, baca ini. Bagi saya, tapi Kristus Yesus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak kelihatan. Kalau saudara tidak pernah bisa mengerti maksud Tuhan dan bahasa Tuhan, bahkan selalu dikatakan, kamu juga Musa terima perintah musinan. Orang Israel sudah membuat berhala, lembu emas, dia sembah-sembah. Baru dia ngeliat tuh, kan Musa ketemu Tuhan dengan 40 karung api. Musa berperintah, gak lakuin juga. Ratusan tahun Bapak Ibu begitu terus. Allah tidak ingin manusia terus jatuh dalam dosa, maka dia turun kalimat Allah menjadi daging, makanan firman tadi, menjadi rupa Allah yang kelihatan supaya apa? Ada role modelnya, ada contohnya, supaya manusia melihat dengan bahasa manusia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saya pernah mungkin ngomong, kasih contoh, ada seekor kerbau, tiba-tiba di tengah-tengah jembatan kerbonya tiduran. Lalu saya naik motor, bagaimana caranya motor saya tadi bisa nyebrang jembatan tanpa harus terhalang oleh kerbau? Saya klakson, kerbaunya berdiri? Enggak. Kenapa? Karena kerbau nggak ngerti bahasa klakson. Betul ya? Saya turun motor. Saya ngomong dengan kerbau, permisi, saya buru-buru mau pelayanan. Bisa nggak saudara kerbau berdiri? Saya mau lewat. Kira-kira kerbaunya ngerti nggak? Enggak. Kenapa? Karena kerbau nggak ngerti bahasa manusia. Bagaimana saya supaya kerbau ngerti? Kan kerbau punya gembalanya dong. Saya datengin gembalanya, Pak, saya bingung nih Pak. Saya mau lewat nih Pak, tapi kerbau Bapak nggak jalan saya. Si gembala tadi nyamperin kerbaunya. Cuma wih. Kerbaunya berdiri, jalan nengok ke saya. Kenapa? Kerbau tadi ngerti bahasa kerbau.
Saudara nggak ngerti bahasanya Allah. Bahkan Allah menciptakan manusia, maka rupa manusia tadi, namanya Yesus, supaya saudara saya ngerti bahasa manusia. Bapak Ibu, Kristus adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan tadi, supaya jadi contoh saudara saya. Kalau baik, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Kata amin. Melalui dia, melalui Yesus manusia dipulihkan. Kita bangga hari ini. Kenapa? Kita orang-orang percaya sama Yesus hari ini, Bapak Ibu. Kita percaya ada pemulihan terjadi dalam hidup kita. Allah berkata dalam 2 3:18 bahwa kita diubah menyerupa dengan gambarnya. Diubah menyerupa dengan gambar Allah, Bapak. Ini adalah proses pemulihan, bukan instan, tetapi nyata. Proses itu kontinuitas, bukan proses, bukan sini salah menjadi apa prok. Proses berkelanjutan, butuh komitmen, butuh konsisten sampai benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Hidup sebagai orang percaya berarti terus dibentuk serupa Kristus dalam kasih, pengampunan, dan juga hidup dalam kebenaran. Yang keempat, imagode, hidup mencerminkan Allah di dunia. Kejadian 12 ayat kedua. Mari sama-sama kelas 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sebagai hamba Allah, kita dipanggil untuk mewakilinya dunia. Saudara saya adalah duta besarnya Allah di dunia. Duta besar, berarti mewakili negara. Setuju ya? Duta besar Amerika. Haknya, kewajibannya, otoritasnya seperti Presiden Amerika di Indonesia. Bapak Ibu, lewati 1 meter atau jengkal di wilayah kedubes Amerika, ditangkap sampai ini. Kenapa? Wilayah Amerika. Tapi apa kita dapat haknya? Tentunya setiap kehidupan kita Amerika yang menjaganya. Sudah buat salah dan turun, bukannya wali kotanya yang turun, negara itu, presiden itu. Kalau kita sebagai duta besar kerajaan Allah, saudara punya masalah, yang turun siapa? Yang punya surga. Makasih saudara saya. Halo. Sebagai Allah kita dipanggil menjadi dutanya Allah. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah fungsi magode hari ini, menjadi saluran kebaikan Allah untuk dunia ini. Mengasihi sama tanpa pilih kasih. Kemarin tangga saya ada orang Batak lah. Karena saya Batak, depan samping rumah saya Batak, Kristen dulu. Setiap hari yang kanan belakang rumah saya ini dokter. Opungnya, ibunya, shalom. Tapi berbeda dengan tangga saya lagi. Orang Batak sudah. Mau pagi, siang, sore, malam, teriak terus. Kemarin tiba-tiba saya kaget. Saya persiapan bahan khotbah, baca-baca. Berantem Bapak Ibu tangan saya. Kenapa? Karena depan rumahnya lagi jemur sepatu, tangannya lagi jemur sepatu. Si orang ini yang punya rumah marah-marah. Jangan jemur di rumah saya. Taksi dan ini yang orang Betawi bilang, kan jalan umum. Berantem lagi tuh, kayak bahasa itu Bapak Ibu. Orang Betawi yang tangan saya Betawi langsung marah. Apa lo Bapak Ibu? Akhirnya ya, suami keluar. Suami Betawi juga. Pegang. Begini, oh maafin istri saya. Pertanyaan saya, bagaimana orang tangga kita tadi yang belum kenal Yesus bisa bertobat kalau kita tidak bisa mewakili surga bagi mereka? Halo, harus ya hidup kita bisa berkat bagi mereka, Bapak Ibu. Ya, apalagi hidup jujur, berintegritas,
membawa damai di tengah-tengah masalah dunia ini, Bapak. Imago Dei bukan sekedar konsep teologi ya, ialah identitas dan panggilan Bapak Ibu saya. Seperti yang tercermin dalam kehidupan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah, kehidupan kebenaran, dan menjadi berkat untuk dunia. Ya, saya pernah bilang sama Bapak Ibu ya, jadi banggalah Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kehidupan kita. Amin. Kalau banyak di luar sana, ya saya tidak ada tegal sikil juga, banyak pandangan agama, ilusi agama sih dia, ya ngakui Kristen, KTP Kristen, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kumpul orang-orang banyak, ya. Tapi dilakukan itu adalah prinsip-prinsip Yesus. Di orang banyak yang susah ditolong, kasih makan, kasih berkat, kasih uang, banyak Bapak Ibu. Tapi masalah tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Paling itu banyak hari Bapak Ibu. Mungkin zaman Gus Dur dulu Bapak Ibu ya, karena dia masuk dalam undang-undang Gus Dur yang izinkan. Lalu gerakan ini membuat KKR di tenis indoor Senayan Bapak Ibu. Ramai sudah. Berbis-bis datang Bapak Ibu. Baptisannya salam. Puji-pujian juga sama. Keren-keren, cool band. Perjalanan kudus ya. Yang makan cuma pendeta. Yang tidak makan. Ternyata mereka adalah yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya manusia. Roh Kudus adalah tenaga super. Mungkin Bapak Ibu mengerti lah. Kita belajar dari depan Yesus. Tapi harus kami belajar bangga bahwa kita adalah Tuhan dan Tuhan tinggal kita. Mas saya berkali-kali bilang, saya tidak ngajak berkat. Kalau cari kekayaan, jangan lewat ini, datang ke Yesus. Tapi kalau mau berkat besar ke gunung kami, pasti kaya. Tapi saya bilang, ada perjanjian darah. Sekarang kaya, ditanya sama penguasa sana. Jadi apa tumbalnya? Oh, Bapak Ibu ini kan, Kyo masih satu angkatan saya. Kyo punya anak, angkatan kedua ya. Kyo punya cucu, anak ketiganya. Asal ngomong sumber lah. Beras kelima saya lah, saya tumbalin. Ternyata usia panjang Bapak Ibu. Beras kelima kena tumbal Bapak Ibu. Setan selalu ada perjanjian, dah. Amin. Betul kita biar hari ini. Terima kasih Imago Dei pada bagian pertama telah hamba sampaikan. Biarkan dengan waktu yang singkat ini Tuhan boleh hamba sampaikan, paparkan Tuhan. Boleh setiap umat Tuhan pahami hal itu. Kami adalah orang-orang ciptaan Allah yang rusak karena dosa. Tapi kami percaya bersyukur oleh karena Yesus Tuhan. Oleh karena Yesus dalam waktu pandang kami. Hidup kami dipulihkan, Imago Dei kami Tuhan. Kami menjadi gambar Allah dan diri kami hari ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan tinggalkan dan kami tinggalkan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menerima yang sampai kepada Tuhan, tubuh dan darah. Oleh karena kuasa tubuh darah Tuhan, biarkan Imago Dei kami Tuhan, Tuhan pulihkan hari ini melalui Yesus Kristus dengan darah dan tubuh kami. Terima kasih. Kami siap. Masuk yang kudus, ampuni dosa dan pelanggan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih Tuhan mengalir
Setiap kita telah menerima Hosiana. Di Hosea ini di awal bulan ada Hosiana firman Tuhan. Di tangan saya dalam Mazmur 139:4 berkata demikian, sebab sebelum lidahku mengeluarkan berkata, sesungguhnya semua telah kau ketahui. Nah, Bapak Ibu Bapak pegang firman ini. Saya pegang itu menjadi pembuka awal bulan ini. Ya, saya percaya firman itu hidup dan ini firman ini benar untuk saya. Yuk, setiap kita yang telah siap untuk menerima anugerah Tuhan, sama-sama kami undang untuk boleh berhadapan Tuhan. Setiap kita boleh berhadapan Tuhan, kita angkat hosti roti di kepala kita. Dengan iman sepakat ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertinggal, tertonggak dari atas kau salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku hari ini, agar aku tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal aku. Aku percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, tubuhku sehat sempurna, tidak masuk ruang operasi, tidak masuk ICU. Kami percaya hari ini setiap penyakit yang aku alami hari ini telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus dan Bapak Ibu. Sama-sama kita mengangkat anggur di kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang kau curahkan bagiku dan ujung rambutku, ujung kakiku. Kami percaya dosaku yang beri Tuhan diproteksi dari setiap niat orang jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak menjamahku. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyempurnakan aku segambar serupa dengan nama Allah. Kami percaya Tuhan, mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan, telinga kami peka bisa mendengar suara. Aku punya kuasa, doa-doaku di sorga. Oleh karena kuasa dari Yesus, setiap organ tubuhku yang rusak, yang sakit, yang dialami oleh darah Yesus, Tuhan pulihkan, jadikan baru oleh karena kuasa dari Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah darah Yesus Kristus, perjanjian yang baru yang kekal, yang kuterima hari ini dan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita minum dari salib Bapa. Yesus lebih besar, lebih besar di dalam Tuhan, katakan di dalam Tuhan, Yesus lebih besar hari ini. Haleluya. Firman Tuhan berkata Yohanes 15:7, Tuhan katakan, mintalah jika kamu telah tinggal aku dan firman berkata, mintalah maka menerima. Hari ini Tuhan, kami telah menerima firman-Mu, kami telah menyatu tubuh dan kami minta Tuhan dalam Engkau yang Bapa surga. Engkau penguasa dan izinkan minta dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu dalam tangan Tuhan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pelihara satu persatu Tuhan. Berdoa untuk Pak Yosef diberkati Tuhan, jangan dipakai luar biasa, hikmat-Mu, parikmat-Mu, kebijakan pada Tuhan boleh memberkati Pak Yosef. Saya sempurna, Dr. Vini Tuhan berkati, jangan Tuhan mau hidup yang bisa berkata di mana dia berada. Pakai Tuhan, setiap apa yang dia kerjakan dia rencana untuk proses ke depan Tuhan, setiap bisnisnya, perannya dikuduskan dan
punya langkah bersama Tuhan. Satu ke depan, baik di kota Pare, juga di kota ini Tuhan berkati. Sehingga internship boleh berjalan baik dan berhasil karena nama Tuhan. Tuhan pakai luar biasa, dari kami Judo Tuhan pakai luar biasa, juga berkati luar biasa. Dengan Yukio dipakai usahanya, bisnis karya pun angkat bisnis dari Tuhan. Berkati persiapan untuk S2-nya Tuhan di UPH, FTS dari butuhkan Tuhan cukupkan limpahkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Ibu Mary Tuhan bersama 4 anaknya, ada Echel, Gio, Naomi, Hugo diberkati Tuhan Yesus. Dipelah Tuhan, kami percaya pemerintahan Tuhan sempurna bersama dengan Bu Mary Tuhan. Berkati Bapak Elia diberkati Tuhan dalam pekerjaan pelayanan pun kami percaya Tuhan. Tuhan senantiasa pakai luar biasa, tidak pernah kenapa pun juga dipakai untuk menjadi sebuah berkat baru dia berada. Berkat juga Tuhan untuk keluarga Mas Tio Tuhan, ada pelayanan yang bersama dengan usaha Tuhan berkati. Mas Tio, dokter ini pun berkat Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaan karya pun berkat Tuhan Yesus. Juga Stephanie pun diberkat Tuhan, bulan sehat sempurna, pakai luar biasa Tuhan Tuhan. Juga saudara kami Wira Tuhan hari ini sama-sama kami Tuhan pakai luar biasa Tuhan Yesus. Dengan hidup Wira pun jadi berkat di tengah-tengah kerjanya, di tengah-tengah hidup pribadi yang Wira dipakai luar biasa, berkat sehat sempurna bersama dengan kami. Sebentar juga Tuhan Yesus ada istriku yang kemarin 1 ulang tahun ya Bapak Saudara. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu akan sama-sama depan. Kita akan berkat untuk Melis hari ini. Aku memberkati engkau sebagai seorang istri gembala. Tuhan pakai luar biasa, akan menjadi seorang pendeta, pengambilan berkat Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang calon bekerja, kami berdoa sungguh dalam nama Yesus. Bulan ini akan kembali bekerja dengan perusahaan, dengan gaji, dengan posisi terbaik yang kau berikan bagi dia Tuhan. Berkati dari wanita Tuhan berjuang urusan bermahkota dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan setiap persembahan itu. Bukan kami menabur untuk kita berkat. Ini hak yang Tuhan. Kami ke Tuhan, Zabah mengupayakan, kami tahu bukan jumlahnya, tapi yang terbaik kami bilang untuk Tuhan. Kau ingatkan kelanjutan janda, seorang janda cuma punya 2 peser uang, tapi dia berikan seluruh untuk Tuhan. Kau ingatkan itu yang terbaik. Dan orang kaya yang berikan dengan perhitungan. Tuhan, ajar kami untuk berbuat benar, berbuat setia untuk Tuhan. Kami siap menabur untuk Tuhan hari dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. JKI Jawa KPK. Temanya Transform Leader Empower Generation dengan Pastor Yohanes Kristianus, Ibu Pastor Heri Kristianus, ada Pak Felix Agus dan Pastor Randy Chandra Dinata. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir, silakan infokan saya, lalu kita bersama-sama di gereja dari jam 9 sampai jam 4 sore tanggal 15 Mei hari Jumat Bapak Ibu.
Sip, amin. Betul juga jadi tanggal berapa berangkatnya? Itu dah. Sudah. Oh, puji Tuhan. Pembekalan itu. Pembekalan sudah. Nunggu 15 Maret. informasi lebih lanjut. Oke. Di 14 itu kemarin saya sempat dilema. Apakah 14 kita ibadah onsite, 16-nya 17 ibadah online, atau saya dengan Tuhan tetap hari Minggu ibadah. Kita ada komitmen kalau ibadah tengah minggu besar online, ibadah besar. Jadi kita 5 minggu, minggu pertama saya, minggu kedua Alam, Aik yang firman Tuhan, minggu ketiga Mas Tio, minggu depan Pastor Deborah Brenda, minggu 5 Sasri, ya. Tema 5 Godei supaya Bapak Ibu belajar tentang gambar ini. Ada pertanyaan saya, ada rendah diri dan rendah hati. Beda di mana? Yang mana yang minder? Rendah diri. Yang mana rendah hati? Berarti dia mau merendahkan diri sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan dekat dengan orang yang rendah diri. Loh, kok pada rendah hati, Pak? Tuhan dekat dengan orang-orang yang minder supaya mereka dibangun, dibangkitkan lagi. Ini saya pernah ngomong Bapak Ibu, saya dulu gagal, pemalu, saya telepon Bapak Ibu pastinya. Dulu saya zaman sekolah, ke depannya, tangannya peringatan Bapak Ibu ya. Yang boleh nggak karuan. Pas SMP itu ada guru bahasa Inggris saya namanya Ibu Ida, almarhum. Setiap kali suruh baca bahasa Inggris udah tahu. Salah nyampe, angkat kaki begini, tambah terus Bapak Ibu. Pas saya kuliah STT, lalu hari minggu pertama, bulan pertama saya kuliah, saya suka khotbah saudara. Saya pergi sama saya di Bekasi, dia pun di tengah-tengah kampung, cuma 100 orang. Lalu saya ada adik saya ini, papa masih ikut juga, Bekasi. Terus saya sudah papa kau nilai saya. Mau nggak mau, kan ngomong. Wah, yang gagap tadi, yang tadi berubah Bapak Ibu, itu pede banget. Terus waktu saya di gereja Purga Rias, saya pernah ujian, lalu saya tugas di BTC, makanya sekarang saya cuma 1.000 orang saudara. Tambah kacau lagi Bapak Ibu. Ubah sudah Bapak Ibu. Tapi saya belajar situ bahwa akhirnya minta saya, Tuhan dekat dengan orang-orang rendah di pramali WA bersama, kan kayak itu bagus Bapak Ibu. Saya pramali WA untuk hari Minggu, ya almarhum Dostoki, mungkin Elia Singa, di Tiga Sunter Bapak Ibu. Pendeta yang mulai jam 7 ibadah datang setengah 9 lebih. Untungnya tengah minggu. Masih Guntur, di keyboardnya. Lalu saya share Bapak Ibu, lu udah datang. Akhirnya saya SMS sama saya. Lagunya apa lagi? Yang ini Bim. Saya belum import kayaknya ini bagus sih, bisa ngomong. Satu bait selesai Bapak Ibu. Jadi saya tidak nunggu pendeta, saya punya 20 lagu sudah. Tapi saya belajar. Dulu masih ada HP, khotbah saya dengerin yang kurang di mana. Tapi saya belajar. Dan setelah saya tahu bahwa ketika saya belajar khotbah, dosen saya itu Mas Pak Rika Sorinta, Kapan juga, dan Kak Seperti. Lihat, yang kau tatap siapa? Kau tatap di gunung pasti kau tatap. Kalau kau tatap Tuhan, kau tahu engkau adalah ciptaan Tuhan. Masih kau bisa. Belajar. Jadi Bapak Ibu yang punya passion untuk pujian, kasihkan info saya. Jadi kita punya Royal, tapi itu siapa kita pertandungan. Bapak Ibu rindu untuk firman Tuhan, saya buka lagi, yuk belajar sama-sama yuk. Mau selalu bagaimana, kalau bahkan saya nggak saya kerjakan, baru tidak ngomong doang, terus saya gaya bagaimana saya ajarin. Maka tema yang kita kerjakan bukan tema-tema memberkat ya. Bapak Ibu sudah siap, benar dari firman Tuhan. Maka sambil kita selalu beraranya, alas dan suara tambang kepada. Amin. Saya kata benarannya, Bapak kejar terus belajar, berkat pasti kita. Amin. Yuk, sama-sama kita menambah beriak Tuhan. Kami beri bersama Tuhan. Ajar
Tuhan sehari ini. Kami berdoa untuk gerejamu Tuhan, living yang bisa Tuhan serahkan. Tuhan, dengan senantiasa perkenan Tuhan bersama gerejamu Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan semata untuk menyenangkan hatimu, hambamu dan semua kembali baik dan benar Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan hari ini. Berkati Tuhan Yesus setiap umat Tuhan hari-hari Tuhan. Berdoa juga Tuhan Indonesia ditolong Tuhan, luputkan dari setiap niat orang jahat menghancurkan Indonesia Tuhan. Berdoa Indonesia damai, sejahtera, aman, tentram Tuhan Yesus. Bahkan percaya Tuhan, Pak Prabowo, Mas Gibran pun diberkati Tuhan orang luar biasa, sehingga boleh memimpin dengan baik dan benar Tuhan. Indonesia tidak mengalami krisis moneter lagi Tuhan. Indonesia lewat dari krisis energi Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia dalam hati Tuhan. Berdoa, kota Jakarta diberkati Tuhan, Bekasi dan juga Bogor diberkati Tuhan. Kayak berdoa sungguh Tuhan, biar anugerah Tuhan bersama-sama kita hari Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, besok hari Tuhan, setiap kami mulai kembali bekerja, kembali melayani Tuhan, studi, usaha, kami percaya diurapi dan berkat Tuhan, kami sehat sempurna, dijaga malaikat Tuhan. Kami percaya Tuhan, awal bulan ada berkat Tuhan baru bersama kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami siap terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari bukan tanggung jawab Tuhan, mari angkat kedua tanggung jawab Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di sorga siang ini. Pulang dan terima berkat dari Abraham, Alisa, pada kita mari